Kadang saya bingung, siapa sih sebenarnya yang milih kepala daerah? Rakyat atau partai? Soalnya sekarang kepala daerah dari PDIP diwajibkan lapor ke Bu Mega tiap 3 bulan. Bukan laporan ke rakyat, tapi ke pimpinan partai. Lucu juga ya, ini negara demokrasi atau cabang perusahaan politik? Kalau rakyat yang milih, ya mestinya kepala daerah kerja untuk rakyat dong. Bukan sibuk nyusun laporan buat bos partai. Yang lebih bikin garuk kepala, laporan itu disuruh per 3 bulan. Rutin, tertib, dan langsung ke pusat. Tapi laporan ke rakyat, nggak ada ceritanya. Padahal yang ngerasain jalan rusak, air mati, atau harga naik tiap hari itu, ya kita-kita ini rakyat biasa. Kebijakan ini bikin kepala daerah makin sibuk jaga muka di depan partai, bukannya fokus turun ke lapangan. Kalau rakyat protes, dianggap ganggu citra partai. Tapi kalau partai kasih perintah, langsung dilaksanakan tanpa pikir panjang. Keseimbangan kayak gini bikin otonomi daerah jadi lelucon. Dan lucunya, alasan dibalik semua ini katanya demi meningkatkan kualitas SDM. Mulai dari ibu hamil sampai balita. Bagus sih, tapi jangan cuma jadi slogan di ruang rapat. Kita udah terlalu sering dengar janji yang manis di mikrofon, tapi pahit di kenyataan. Nah, kalau kepala daerah sibuk nyusun laporan buat Megawati, kapan mereka duduk bareng warga buat dengerin keluhan langsung? Atau jangan-jangan suara rakyat sekarang udah nggak sekencang suara elit partai? Masalahnya bukan cuma soal siapa yang dilaporin, tapi ini soal arah kekuasaan. Kalau kepala daerah lebih takut ditegur partai ketimbang di demo warga, itu tandanya sistem udah belok dari jalurnya. Demokrasi kita jadi pincang, dipilih rakyat, tapi dikendalikan partai. Dan jangan lupa, ini bukan sekadar laporan administrasi. Di balik kewajiban itu ada pesan kuat. Jangan macam-macam, ingat siapa yang bawa kamu ke kursi itu. Akhirnya, kepala daerah jalan di atas garis partai, bukan di atas kebutuhan rakyat. Lucunya, rakyat sering dijual namanya pas kampanye. Tapi begitu duduk di kursi kekuasaan, rakyat cuma jadi statistik. Sementara elit partai jadi pusat orbitnya. Otonomi daerah pun berubah jadi otonomi pura-pura. Kalau begini terus, lama-lama kepala daerah bukan pemimpin publik, tapi jadi perpanjangan tangan partai. Dan yang rugi siapa? Ya rakyat, kita. Karena urusan daerah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bisa dikalahkan oleh kepentingan laporan ke partai Ganjar Pranowo, bilang kalau dia dan Mas Jarod diminta langsung oleh Megawati untuk mengawasi dan melaporkan kinerja kepala daerah. Pertanyaannya, sejak kapan fungsi pengawasan kepala daerah dipindah ke elit partai? Bukannya itu tugas rakyat lewat DPRD dan lembaga negara? Kalau Ganjar sekarang jadi pengawas politik atas nama partai, apa kabar netralitas birokrasi? Apakah kepala daerah sekarang harus lebih sibuk menyenangkan Ganjar dan Jarod daripada menyelesaikan masalah rakyat di lapangan? Lalu Megawati sebagai ketua umum boleh saja punya perhatian ke kualitas SDM, tapi apakah caranya harus lewat kontrol langsung ke kepala daerah? Bukankah lebih baik partai mengusulkan kebijakan lewat saluran resmi ketimbang menciptakan jalur koordinasi informal di luar sistem pemerintahan? Sekilas terdengar idealis, cegah stunting, turunkan angka kematian ibu dan balita. Tapi rakyat juga tahu, urusan kesehatan itu butuh anggaran, fasilitas, dan tenaga medis. Bukan sekadar pengarahan dari podium partai. Dan ini penting, ketika Megawati bicara soal integritas dan kualitas, jangan cuma kepala daerah yang disorot. Partai juga harus berani bersih-bersih internal. Jangan sampai integritas hanya jadi tuntutan ke bawah, sementara ke atas dibiarkan kabur tanpa pertanggungjawaban. Gapres sementara di atas masih nyaman main politik dua muka. Integritas itu bukan cuma soal laporan dan ketaatan. Itu soal keberanian membela kepentingan rakyat, meski kadang harus beda pendapat sama partai. Dan jangan salah, publik juga tahu sejarahnya. Ganjar Pranowo sendiri pernah punya hubungan yang naik turun dengan partai, apalagi saat Pilpres kemarin. Tapi sekarang muncul lagi jadi pengawas daerah. Rakyat nggak lupa, dan rakyat juga bisa baca arah angin. Masalahnya, semua ini menambah jurang antara rakyat dan pemimpinnya. Kepala daerah yang terlalu sibuk jaga posisi di mata partai, lama-lama nggak berani ambil keputusan yang beresiko secara politik, walau itu penting buat rakyat. Kalau dibiarkan, nanti bukan cuma kebijakan yang mandek, tapi kepercayaan publik juga ikut runtuh. Karena yang dilihat rakyat, kepala daerah bukan lagi pemimpin, tapi petugas partai, yang tugasnya bukan melayani, tapi menyenangkan elit. Hal lain yang bikin resah adalah soal prioritas. Saat rakyat masih berjibaku dengan harga bahan pokok yang naik turun, sekolah rusak, dan layanan kesehatan yang setengah jalan,
elit partai malah sibuk bikin sistem pelaporan internal. Bukannya memperkuat peran pengawasan publik dan transparansi ke masyarakat, malah makin dikuatkan ketertutupan lewat jalur-jalur partai. Ini menunjukkan bahwa partai, termasuk PDIP, masih melihat jabatan publik sebagai bagian dari struktur partai, bukan sebagai amanah konstitusi. Padahal, jabatan kepala daerah itu dibayar pakai uang rakyat, bukan uang partai. Jadi ya mestinya akuntabilitas utamanya ke rakyat, bukan ke ketua umum. Kalau pola seperti ini terus dipelihara, kepala daerah bisa terjebak dalam dilema nurut ke partai atau kerja benar buat rakyat. Dan seringkali karena takut dicopot dari dukungan politik, mereka akhirnya lebih pilih cari aman. Akibatnya, kebijakan jadi setengah hati dan keberpihakan pada rakyat cuma jadi hiasan pidato. Lebih gawat lagi, ini bisa jadi presiden buruk buat partai lain. Kalau PDIP berhasil menjadikan kepala daerah sebagai reporter ke pusat partai, bisa-bisa partai lain ikut-ikutan bikin sistem pengawasan internal ala mereka sendiri. Negara ini bisa berubah jadi lahan rebutan pengaruh elit partai, bukan tempat pelayanan publik. Bukan tempat pelayanan publik yang adil dan merata. Bayangkan kalau semua partai besar punya mekanisme sendiri-sendiri untuk mengawasi kepala daerah dari partainya. Maka seluruh struktur pemerintahan daerah akan sibuk melayani dua atasan sekaligus. Satu dari negara, satu lagi dari partai. Dan ini bukan cuma bikin repot, tapi berbahaya. Karena saat dua perintah itu bertabrakan, kepala daerah bisa saja memilih patuh pada partai demi kelangsungan karir politiknya. Yang lebih tragis, rakyat nggak masuk hitungan dalam konflik kepentingan itu. Padahal seharusnya rakyat adalah satu-satunya alasan kenapa jabatan itu ada. Tapi dalam skema seperti ini, suara rakyat gampang dikorbankan. Aspirasi warga jadi nomor sekian karena tidak ada sanksi dari rakyat yang benar-benar ditakuti, sementara sanksi dari partai bisa datang cepat dan brutal. Dan bicara soal integritas, terlalu sering kata itu dijadikan tameng untuk memoles citra partai. Megawati menyampaikan pentingnya integritas kepada kepala daerah, tapi integritas tidak akan tumbuh di lingkungan yang penuh tekanan loyalitas. Integritas butuh ruang bebas untuk berpikir kritis dan berani mengambil keputusan yang tidak populer secara politik. Kalau setiap kepala daerah terus diawasi dan dinilai berdasar seberapa patuh dia pada garis partai, bagaimana mungkin integritas itu tumbuh? Di sisi lain, kehadiran Ganjar dan Jarot dalam posisi sebagai pemantau juga menimbulkan pertanyaan tentang motif politik. Apakah ini bagian dari konsolidasi kekuasaan internal partai pasca pemilu? Apakah ini cara untuk menjaga kesetiaan pasukan daerah menjelang manuver politik selanjutnya? Rakyat patut curiga, karena pengalaman mengajarkan kalau elit partai bergerak secara serempak, hampir selalu ada agenda kekuasaan di baliknya. Dan lucunya, semua ini dibungkus dalam narasi pembinaan. Seolah-olah kepala daerah itu masih murid baru yang perlu disuapi arah kebijakan oleh guru besar di pusat. Padahal kepala daerah itu punya otonomi. Mereka dipilih secara langsung. Mereka hidup di medan yang berbeda. Satu daerah bisa sedang krisis air, daerah lain bisa sedang darurat banjir. Kalau semua diarahkan pakai satu template dari Lenteng Agung, bagaimana mereka bisa responsif pada situasi masing-masing? Yang terjadi akhirnya adalah keseragaman. Kepala daerah yang kritis dan berani beda akan dianggap membangkang. Yang paling patuh akan naik pangkat. Bukan karena prestasi di lapangan, tapi karena tahu cara menyenangkan bos. Ini bukan meritokrasi. Ini feodalisme politik yang dikemas dalam bungkusan demokrasi. Kalau begini terus, jangan heran kalau kepercayaan publik makin merosot. Rakyat capek melihat pemimpin daerah yang lebih rajin hadir di rapat partai daripada hadir di tengah warga. Rakyat bosan dengan pemimpin yang lebih takut ditegur elit daripada dimarahi emak-emak karena harga minyak goreng naik lagi. Dan kalau kepercayaan rakyat hilang, apa gunanya semua struktur kekuasaan itu dibangun? Dengan jujur, akhirnya yang muncul bukan pemimpin, tapi pelaksana kebijakan yang hanya berani di zona aman. Mereka akan takut mengambil langkah berani kalau tidak sesuai kehendak pusat partai. Padahal di banyak daerah justru dibutuhkan keputusan-keputusan cepat dan inovatif yang kadang tidak populer di mata elit. Kalau setiap keputusan harus seirama dengan selera partai, maka keberanian politik kepala daerah akan mati pelan-pelan. Dan ini bukan sekadar soal mekanisme internal partai, ini soal desain demokrasi kita yang mulai digerogoti dari dalam.
Ketika loyalitas kepada partai lebih tinggi dari loyalitas kepada konstitusi dan rakyat, maka kita sedang menggali lubang buat otoritarianisme model baru. Maka kita sedang menyaksikan proses pembungkaman demokrasi lokal secara perlahan. Dalam berita disebutkan bahwa Megawati memberi perhatian besar pada kualitas SDM, bahkan sejak fase kehamilan. Itu bagus. Tidak ada yang salah dengan niat mulia untuk mencegah stunting dan menurunkan angka kematian ibu dan balita. Tapi kita perlu jujur bertanya, apakah perhatian itu benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur dan berpihak ke rakyat? Atau hanya jadi bagian dari narasi moral untuk membungkus kontrol politik? Karena kalau memang serius soal kualitas SDM, maka yang dibutuhkan adalah kebijakan publik yang kuat, anggaran yang memadai, dan penguatan layanan dasar, bukan kontrol ideologis dari pusat partai. Kepala daerah perlu keleluasaan untuk bekerja sesuai kebutuhan spesifik daerahnya, bukan sekadar menjalankan arahan dari Jakarta Selatan. Yang ironis, kebijakan soal SDM ini disampaikan di acara pembekalan kepala daerah PDIP di sekolah partai. Di situ juga ditegaskan soal pelaporan tiap 3 bulan. Artinya sejak awal, para kepala daerah sudah dikondisikan untuk melihat partai sebagai poros utama arah kebijakan. Ini berbahaya, karena orientasi mereka akan terbentuk bukan berdasarkan hasil riset, data lapangan, atau aspirasi warga, tapi berdasarkan keinginan dan ekspektasi elit. Lebih parah lagi, acara ini tidak terbuka untuk publik. Tidak ada pelibatan masyarakat sipil atau media untuk mengawasi apa saja yang dibahas. Jadi ketika Ganjar Pranowo bilang akan memantau bersama Jarot, siapa yang akan memantau balik mereka? Apakah partai akan membuka hasil pemantauan itu untuk publik? Apakah ada mekanisme keberatan dari rakyat kalau kepala daerah lebih sibuk menyusun laporan politik daripada menyelesaikan masalah mendesak di daerah? Tidak ada. Inilah masalah utama. Proses-proses politik yang berlangsung dalam ruang tertutup diatur oleh kepentingan internal partai tanpa transparansi dan partisipasi publik. Ini menciptakan jarak yang semakin jauh antara kekuasaan dan rakyat. Apalagi ketika pengawasan itu diklaim sebagai bentuk tanggung jawab, padahal tidak memiliki akuntabilitas langsung ke publik. Jangan heran kalau nanti muncul kepala daerah yang punya jabatan, tapi kehilangan ruh kepemimpinan. Karena sejak awal, mereka tidak dididik untuk memimpin rakyat. Mereka dilatih untuk menyenangkan partai. Dan disitulah demokrasi mulai kehilangan maknanya. Ketika pemilu jadi panggung, tapi keputusan penting dibuat di belakang layar, di ruang-ruang elit yang tidak bisa dimasuki rakyat. Pusat kekuasaan partai. Dalam konteks ini, arahan Megawati kepada kepala daerah PDIP bukan sekadar himbauan, tapi sudah menjadi pola kendali struktural. Ini bukan cuma soal komunikasi politik, tapi transformasi fungsi jabatan publik menjadi semacam satelit yang terus mengorbit pada poros ideologis partai. Dan itu jelas mereduksi prinsip dasar demokrasi bahwa pejabat publik bertanggung jawab pertama-tama kepada rakyat. Lebih jauh lagi, jika laporan 3 bulanan ini dijadikan standar baru, akan timbul efek psikologis yang tidak main-main bagi kepala daerah. Mereka akan merasa terus diawasi secara politis, bukan secara administratif atau hukum. Setiap kebijakan, bahkan sekecil apapun, akan dihitung berdasarkan potensi disukai atau tidak disukai oleh elit partai. Disinilah ruang inovasi akan semakin sempit. Mereka yang ingin membuat terobosan bisa merasa ragu jika inovasinya tidak sesuai selera pusat. Jangan lupakan pula bahwa para kepala daerah itu berasal dari wilayah yang sangat beragam, dari kota besar sampai pelosok. Masalah dan karakter masyarakatnya pun berbeda-beda. Tapi kalau semuanya ditarik ke dalam satu cetakan politik yang seragam, maka kepala daerah tidak lagi menjadi manajer lokal yang adaptif, melainkan sekadar operator kebijakan partai yang dikendalikan dari jauh. Dan yang paling mencemaskan, rakyat tidak tahu apa isi laporan itu. Tidak tahu apakah aspirasi mereka masuk ke dalamnya, atau justru dihapus karena tidak nyaman bagi citra partai. Ketertutupan ini menciptakan jarak baru antara rakyat dan pemerintah daerah. Kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang lebih penting di mata kepala daerah? Ibu yang mengandung di desa terpencil atau ketua umum partai di ruang rapat? Kalau laporan itu benar-benar demi rakyat, kenapa tidak dibuka juga ke publik? Kenapa tidak disampaikan ke DPRD atau diumumkan secara transparan? Jangan-jangan laporan ini lebih bersifat politis daripada administratif, lebih untuk mengunci kesetiaan daripada mengevaluasi pelayanan. Dan ini makin memperjelas satu hal, bahwa institusi partai, dalam hal ini PDIP, makin melekatkan diri bukan sekadar sebagai alat politik elektoral,
tapi sebagai pengendali utama roda pemerintahan daerah. Dari penutupan pembekalan yang berlangsung 2 hari itu, kita bisa melihat bahwa pelatihan tersebut tidak hanya bersifat peningkatan kapasitas, tapi menjadi ajang konsolidasi kekuasaan internal.